Haji Sulam jualan batik, yang jawab salam mudah-mudahan makin cantik. Haji Sulam jualan buah, yang jawab salam mudah-mudahan cepat nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan Agnes Monica yang cintanya tak ada logika. Puji, marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati yang telah menciptakan segala sesuatu dan mengatur alam semesta ini. Syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur yang telah menciptakan tukang kebun, tukang cukur, tukang sayur, dan tukang gali kebun yang insya Allah senantiasa bersyukur. Tidak lupa pula selawat bertangaikan salam, marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Karimana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah, dari alam kegelapan menuju ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan. Yang saya hormati Ibu Juliati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di SD, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya sayangi. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini hanya ingin belajar menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata, bahkan berjuta-juta patah kata yang insya Allah akan saya beri judul menghargai guru, menghormati ilmu, membentuk generasi emas. Hadirin yang berbahagia, guru itu ibarat lentera di malam yang gelap. Tanpa mereka, kita akan tersesat seperti kucing kehilangan ekornya, bingung entah kemana. Lucu memang, tapi kenyataannya seperti itulah besarnya peran guru dalam hidup kita. Pernahkah kita berpikir sejenak tentang bagaimana seorang guru rela melewatkan waktu malamnya untuk menyiapkan pelajaran? Dan bagaimana mereka dengan sabar mengulangi penjelasan demi memastikan kita paham? Itulah pengorbanan yang kadang kita lupakan. Dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sabda mulia ini menunjukkan posisi guru sangat tinggi karena mereka tempat kita menuntut ilmu, kunci membuka pintu surga. Riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menurunkan sayap-sayapnya karena ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Ini menunjukkan betapa besarnya penghormatan Allah dan makhluknya kepada orang yang mencari ilmu dan guru yang menjadi pengantarnya. Tidak hanya itu, kisah-kisah para sahabat yang sangat menghormati guru seperti Ali bin Abi Thalib yang selalu menghormati Rasulullah sebagai guru dan pemimpin, menegaskan nilai luhur menghargai guru. Dalam praktiknya, menghargai guru bukan hanya doa dan ucapan, tetapi juga sikap santun, sabar, dan disiplin dalam menuntut ilmu. Seorang guru yang dihargai akan semakin bersemangat mendidik mencetak generasi cemerlang. Ilmu adalah seorang ibu yang melahirkan peradaban.
Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak diamalkan adalah seperti pohon yang tidak berbuah. Oleh karena itu, membangun sikap hormat pada ilmu adalah bagian utama membangun peradaban yang berakhlak dan bermanfaat. Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab dikenal sangat menghormati ilmu dengan mendirikan pusat-pusat ilmu dan mengutus para ulama untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Ini menjadi contoh nyata bagaimana penghormatan ilmu berujung pada kemajuan umat. Terkait ilmu dan guru adalah sebuah riwayat dari Nabi Muhammad SAW mengajarkan adab menuntut ilmu. Beliau bersabda, tidak ada pemberian yang lebih baik dari seorang anak selain pendidikan yang baik. Hadis ini mengingatkan kita bahwa menghormati ilmu artinya juga menjaga dan menyemangati keberlangsungan pendidikan. Burung merpati terbang ke hutan, membawa pesan penuh harapan. Hormati guru dengan kepastian agar ilmu jadi cahaya kehidupan. Generasi emas bukan hanya gelar, tapi cita-cita besar yang mesti diwujudkan dengan kerja keras dan kebersamaan. Di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Oleh sebab itu, kita harus menghormati ilmu dan guru sebagai pondasi membangun pribadi dan bangsa yang unggul. Contoh nyata generasi emas bisa kita lihat dari sejarah para ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Khaldun yang berkat ilmu dan guru-gurunya memberikan kontribusi besar pada dunia. Jangan lupa, membangun generasi emas juga butuh karakter yang kuat, nilai etika, dan kepedulian sosial. Guru adalah pembimbing utama dalam membentuk karakter ini untuk pendidikan moral dan spiritual. Menghargai guru berarti kita memuliakan proses menuntut ilmu, mengamalkan nilai-nilai kebaikan dan percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Tugas kita adalah menjadi pembelajar seumur hidup, menghargai guru setiap saat dan memproduksi ilmu yang bermanfaat. Bulan purnama di langit malam, cahayanya terang menerangi jiwa. Jasa guru dan ilmu dalam zaman abadi selamanya tiada tara. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jikalau pedang lukai tubuh, masih ada obat untuk sembuh. Tapi jikalau lidah lukai hati, maka hendak kemana obat dicari. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.